Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dan yang satu dulu sejenak. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat 3 dan 4. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan yang terus tercurah dalam kehidupan kami Bapa. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami dan rasa syukur kami Tuhan kepada Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita semua pilihan Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah.
setiap hari dalam setiap kehidupan. Itulah kerinduan kami. Kami bersyukur hanya dalam nama. Amin. Sebelum kita memberi sembahan, kami undang untuk pelayan maju ke depan. Panggilan memberi, Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian, aku diberkati. Kami, Kau telah melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan dan berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Inilah bentuk rasa syukur kami, rasa cinta kami, rasa hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau serahkan sembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Untuk doa anak, kita akan membacakan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman ini bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang dekat dan bukan seperti mereka yang menggunakan kemunikan itu untuk melindungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, mengenal Tuhan. Itulah kerinduan kami.
rindu untuk selalu dan semakin lebih lagi untuk mengenal-Mu. Ajar kami untuk lebih dalam, ajar kami untuk betul-betul merindukan kuasa lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami. Kami menyayangi bangsa kami. Dan Tuhan pun memiliki hati yang sama. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami adalah bangsa yang damai, penuh dengan sukacita, saling topang menopang, saling tolong menolong, bergotong royong untuk kami membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian, syukur untuk setiap rencana. bangsa kami terkasih. Pulihkan negara ini, pulihkan bangsa ini. Berkati setiap pemimpin, setiap masyarakat di Indonesia. Kami yakin bahwa kasih Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Dan Tuhan rindu melihat bangsa kami adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang saling tolong menolong dan saling mengasihi sesamanya. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini karena kasih Tuhan bagi kita dan kita sudah merdeka karena Tuhan telah mati dan memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan tema hari ini adalah hidup merdeka menjadi berkat. Di ayat yang 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, sebab pada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, saudara yang terkasih, 1 Petrus ini kalau kita melihat dari konteksnya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu murid Yesus sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi. Dan pada saat itu umat Kristen mengalami penganiayaan dan tekanan yang luar biasa dari pemerintahan Romawi di bawah Kaisar Nero. Namun ayat ini menjadi penguat bagi kita bahwa kita telah dijadikan orang-orang yang merdeka. Dalam ayatnya dikatakan tadi di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada teladan yang Tuhan Yesus Kristus berikan bagi kita dan kita akan sama-sama belajar. Saya pun masih sama-sama belajar dan kita akan melihat bahwa ada teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kristus sudah mati bagi kita dan dia menjadi batu yang terpilih yang mengingatkan kita bahwa teladan yang Tuhan berikan, nah, kita dipilih secara khusus juga untuk menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa Kristus menjadi dasar bagi keselamatan kita dan kemerdekaan yang sejati adalah hidup yang berakar di dalam Kristus. Tanpa dia kita tetap terikat oleh dosa. Karena Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang artinya adalah bahwa kehidupan kita yang sebelumnya terikat oleh dosa, tetapi Tuhan memerdekakan kita asal kita mengakui dan percaya kepada Kristus. Maka itu kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sedemikian luar biasanya, yang diselamatkan untuk menjadi berkat. Kalau dalam ayat yang 1 Petrus pasal kedua ayat 16, hiduplah, diingatkan lagi, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, jangan ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita tidak membuat kehidupan kita itu serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat beberapa hari yang lalu dari tanggal 25 mungkin sampai hari ini masih terjadi demo di mana-mana ya. Saya hanya berharap bahwa terus bagaimana tindakan kita sebagai orang Kristen? Ikut demo atau udah, atau kita berdoa bagi bangsa kita? Karena sempat ada seorang yang bertanya seperti ini, Pak, kita kan melihat bangsa ini sedang rapuh, kepemimpinannya sedang menikmati dalam artian kata, ketika mereka memiliki sebuah jabatan yang artinya mereka memiliki kekuasaan, tetapi ternyata mereka tidak menggunakan kekuasaan itu untuk berpihak kepada rakyat. Terus bagaimana tindakan kita sebagai orang Kristen? Masa kita hanya diam aja? Masa kita hanya berdoa aja? Pertanyaan seorang anak yang membuat saya berpikir, iya ya Tuhan, apa kita hanya duduk diam dan berdoa? Tidak. Justru kita harus menjadi berkat. Bagaimana menjadi berkat itu?
berbeda menjadi orang dunia. Kalau orang-orang lain menyuarakan suaranya, kita boleh menyuarakannya, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan apa? Kita berdoa, kemudian kita bertindak untuk sama-sama membuat situasi tidak semakin ricuh lagi, tetapi membuat situasi itu, ayo kita rangkul mereka sama-sama untuk memedam emosi, memedam amarah, supaya tidak semakin terjadi lagi. Karena kemarin beberapa hari saya tanya Pak Adik, gimana kondisi Jakarta? Saya susah cari jalan pulang, putar ke sana, putar ke sini sampai malah pusing-pusing. Semuanya dibakar, halte dibakar, pintu tol dibakar, dan itu adalah sebuah kesedihan buat kita bahwa bangsa ini sedang terpuruk. Yang artinya kita baru merayakan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus kemarin, tetapi semuanya berbalik 180 derajat, yang artinya kita belum merdeka sepenuhnya. Maka Kristus yang datang menjadi manusia ini dipilih secara khusus untuk menjadi dasar keselamatan kita yang kita percaya, yang dimana bahwa kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Kristus, dan mengingatkan kita bahwa kita ingin adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan saudara, tidak hanya itu, bahwa Kristus sebagai batu penjuru itu menyatukan. Nah, Kristus aja mengajarkan kita untuk menyatukan, merangkul setiap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tinggal jauh dengan Tuhan. Dia bawa untuk sama-sama menikmati hadirat Allah. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengikuti teladan Kristus, bukan hanya menjadi orang yang dipilih saja, tetapi ketika kita sudah dipilih, ada tindakan aktif secara nyata yang kita buat, kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang menyatukan, bukan ngomporin. Ayo bakar sekalian. Waduh, mending kalau bakar sate lebih enak, kenyang. Nah, kalau yang dibakar rumah, mobil, segala macam, siapa yang rugi? Negara rugi, uangnya dipakai lagi untuk beli aset lagi, dan artinya itu tidak akan pernah selesai. Ya kan? Nah, Kristus adalah sebuah batu penjuru yang menyatukan, yang dikatakan batu sudut yang menyatukan dua dinding. Nah, kalau kita lihat dinding-dinding ini, kalau semisalkan tidak ada batu sudut, apakah akan nyambung? Pasti di sudut itu akan ada celah, betul ya? Makanya itu dibuatlah cakar ayam untuk menyatukan. Nah, itulah fungsi kita. Fungsi Kristus yang menjadi teladan kita itu menjadi batu yang menyatukan. Begitu juga dengan kita. Jangan kita malah ikut-ikutan. Sekarang kemarin saya lihat, ya ampun ini videonya, wah, ada yang live sambil demo, ada yang jualan sambil demo. Tapi itulah uniknya orang Indonesia. Ada demo, ikut. Ikutnya apa? Jualan, tetap jualan. Ada bom meledak, malah disamperin. Nah, ada keunikan khusus yang orang Indonesia ini punya. Kalau di luar negeri, melihat bom atau mendengar bom, langsung kabur semua. Tapi kalau Indonesia, kemonya tinggi sekali. Bom apa itu? Dikira ban pecah. Katanya datang sambil bawa dagangan, sambil jualan sate, laku tapi ya. Nah, tapi dari situ kita bisa lihat bahwa inilah sebuah contoh yang mau Tuhan ajarkan ke kita. Kita itu bukan sebagai orang yang suka ngomporin supaya semakin hari semakin terpecah. Tapi kita rindu sebagai orang Kristen, Tuhan mengajarkan kita, memberi teladan kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyatukan. Kristus menyatukan kita dengan Allah. Dia membantu dengan cara rekonsiliasi, dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita layak untuk kita bertemu dengan Tuhan secara langsung, sehingga tidak ada pembatas dan kita bisa merasakan persekutuan bersama-sama dengan Allah. Yang artinya bahwa kematian Kristus, pengorbanan Kristus tidak bisa kita sia-siakan begitu saja.
Karena kenapa? Dia adalah batu penjuru. Dia adalah jalan yang membawa kita kepada Allah. Dan kemerdekaan sejati bukanlah hidup individualis. Bukan hanya untuk kita sendiri. Bukan hanya berpikir tentang saya, yang penting saya senang, yang penting saya happy, yang penting saya bahagia. Orang lain mau gimana pun, mau rumahnya kebakaran, mau keluarganya semiskin apapun, saya nggak peduli. Tidak. Tapi dalam ayat ini diingatkan bahwa hidup yang rukun saling topang menopang dan saling membangun. Nah, Kristus yang sebagai teladan ini membawa kita kepada pemahaman yang benar bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kenikmatan kita sendiri, tetapi ketika kita tahu kita adalah orang yang diberi Kristus, maka kita harus mengerti Kristus sukanya yang rukun. Sama seperti Mazmur bilang, hai saudara, hiduplah rukun bersama. Kalau kita rukun senang ya, nggak ada keributan, tapi kita melihat bahwa keluarga, kalau di bangsa ini melihat semuanya bisa main, semuanya bisa sama-sama sukacita, tidak ada namanya berantem, ribut-ribut, aduh, itu bikin kepala pusing, hidup gak bahagia. Nah inilah yang teladan yang kedua yang Tuhan mau ajarkan, bahwa kemerdekaan kita itu bukanlah sebuah individualis. Kita adalah makhluk sosial. Saya hari ini berangkat sendiri ke sini karena istri sedang sakit. Itu ketika di motor, kok rasanya sepi ya? Ada yang hilang. Biasanya saya suka ngobrol sama istri, nyanyi sambil perjalanan ke sini. Tapi memang beban motor jadi berkurang. Beban motor memang berkurang. Tetapi isi hati itu seperti kosong. Yang biasanya saya tanya, kita mau mana ya? Ini kita habis ini bahas. Pokoknya banyak lah, sepanjang perjalanan itu menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, rasanya kosong loh. Tadi saya jalan, biasanya kita bisa lari 60, 70. Ini saya jalan tadi cuma 50. Itu beneran. Bukan jalannya kosong, tapi hati saya terasa kosong banget, kayak gak ada pendamping hidup saya tuh hilang. Meskipun ada di rumah. Nah, dari situ bahwa ketika kita hidup sendiri itu tidak nikmat, Bapak Ibu. Betul ya? Betul. Haleluya. Ya, semoga jodohnya ditemukan ya. Amin. Nah, saudara. Haleluya. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan bahwa ketika kita hidup sendiri, kemerdekaan itu bukan milik kita sendiri. Apalagi kemerdekaan yang Kristus sudah berikan bagi kita bukanlah milik kita sendiri. Ketika kita paham, kita dipilih, kita diperdekakan, maka kita wajib untuk membawa kemerdekaan itu dinikmati saudara-saudara kita juga. Kita inginkan melihat saudara keluarga kita semua dibawa kepada Kristus. Kita sama-sama datang ke gereja, ibadah, apalagi nanti ketika peristiwa kenaikan ke surga, kita semua bergandeng tangan dan dibawa Tuhan ke surga. Itulah kerinduan kita. Jadi jangan biarkan kemerdekaan itu adalah sebuah individualis. Bagikan kemerdekaan itu untuk orang lain, supaya kita rindu, kita hidup sama-sama bersama di surga. Yang selanjutnya, teladan yang Tuhan berikan bagi kita adalah Kristus batu yang berharga. Nah, sangat bernilai, mulia, tidak ternilai harganya. Kristus adalah harta yang paling berharga. Kemerdekaan di luar Kristus tidak ada artinya. Orang yang menjadikan Kristus pusat hidupnya adalah mulia di hadapan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Karena kenapa?
Tuhan telah datang sendiri untuk memilih kita, menebus kita dari dosa dan membawa kita kepada kemuliaan. Maka orang-orang yang pilihan ini, kita ini yang dipilih ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Orang-orang yang Tuhan pandang, Dia angkat kita dari lumpur. Kalau tadi Pak Tony bilang batu giok yang Pak Adit pakai itu kalau nempel di kulit itu akan berubah warnanya. Tapi nyarinya susah, setengah mati. Harus naik ke atas gunung ya Pak. Naik ke atas gunung, nyangkul, dibobok segala macam, sampai gunungnya rata kali. Sampai dia nemu batu yang mulia itu. Nah itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan mencari kita, orang-orang yang mulia ini, sampai ke dasar jurang, ke dasar dosa yang paling dalam, ke dasar lumpur yang sepertinya manusia pun tidak akan mau melihat lumpur. Tapi di situ Tuhan turun sendiri untuk mengambil kita, membawa kita supaya kita naik, derajat kita dinaikkan. Secara manusia mungkin derajat kita nggak naik, tetapi secara rohani Tuhan sudah memenangkan kita, membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Ketika kita di dalam dosa, lumpur dosa, Tuhan bawa kita, kemudian Tuhan cuci, Tuhan gosok sedemikian rupa, entah ada lumutnya, entah ada apanya, semua kotoran-kotoran yang menempel itu Tuhan bersihkan, disikat sedemikian rupa sampai halus, sampai dia berbentuk sebuah batu yang berharga yang Pak Adit gunakan sekarang, yang warna putih itu ya Pak Adit ya. Nah, batu ini itu menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang dulunya tidak punya apa-apa, tetapi ini membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi mulia. Dan Kristus memberikan teladan bahwa dulu Kristus tidak dianggap sebagai juru selamat yang direndahkan sedemikian rupa sampai dia disalib. Tapi Tuhan menyatakan bahwa dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, Dia adalah Allah yang mulia. Begitu juga kita, orang-orang yang Tuhan pilih. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, tidak akan dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan selama-lamanya. Karena kenapa? Kita adalah tadi batu yang mulia, orang yang dipilih Tuhan, yang jatuh ke dalam lumpur yang Tuhan ambil sendiri, Tuhan bersihkan, Tuhan bawa, Tuhan cuci sampai murni. Dan inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan selamanya. Sekalipun dunia menolak kita, tetapi Kristus menyambut kita dengan sukacita. Hidup merdeka bukan berarti tanpa tantangan, tetapi hidup dengan kepastian dan pengharapan yang teguh. Khotbah ini tidak saya panjangkan, dan kesimpulannya adalah kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus, sang batu penjuru. Hidup merdeka bukan sekedar bebas, melainkan hidup yang berdasar pada Kristus, penuh kepastian dan dipanggil untuk menjadi berkat. Ada satu statement dari seorang pengkhotbah besar, yaitu John Piper. Dia bilang begini: penghinaan terbesar terhadap salib adalah saat kita hidup seolah-olah tidak berharga, padahal Kristus sudah membayar segalanya untuk kita. Kalau kita dulu punya pemahaman bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, saya tuh kayaknya nggak berharga deh, saya banyak dosanya, saya banyak salah, saya banyak misnya dengan orang lain. Tetapi ini diingatkan bahwa penghinaan terbesar adalah saat kita hidup seolah-olah kita tidak berharga. Karena Kristus adalah batu yang berharga, kita pun menjadi berharga karena Tuhan sendiri telah mengambil kita dari lumpur dosa itu dan menjadikan kita berharga. Dan firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan sudah membayar segalanya. Bapak Ibu, di tempat ini kita semua adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan, orang-orang yang akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami terang bagi sesama kami. Kami bersyukur bahwa kami telah diselamatkan, dan kami rindu Tuhan untuk kami menjadi terang bagi sesama kami yang belum mengenal Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjadikan kami pribadi yang memahami bahwa kemerdekaan yang kami miliki saat ini tidak hanya kami sendiri yang menikmati. Kami rindu orang lain pun dapat menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan yang dari Tuhan, yang menjadikan kami orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, bentuk kami agar menjadi bejana-Mu yang mulia, menjadi batu-batu yang berharga, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Semua kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan bagi kami begitu luar biasa. pelita bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya kami memancarkan cahaya-Mu Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan bersosial kami, dan bahkan di keluarga kami Tuhan. Kiranya kami pakai Tuhan menjadi alat berkat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya dalam segala aktivitas kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, akan hati kiranya kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan dalam pendidikan, diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan dipakai Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.